Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bu Rani selaku fasilitator angkatan CGP angkatan 11. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bu Siti Khalisatin selaku pengajar praktek untuk CGP angkatan 11. Dan bersama saya pada siang hari ini ada Bu Robiul Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sakim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, dan yang kedua ada Pak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sakim. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak. Oke, pada siang hari ini kita akan mempraktekkan percakapan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yang dalam hal ini siklus pertama Bu Robiul sebagai coach ya, kemudian Pak Chandra sebagai coach ya, sementara saya sendiri Sakim Sunaria sebagai supervisor atau supervisor. Assalamualaikum wabarakatuh, Bu Robiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sakim. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Sakim. Pak Sakim bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik nih Bu Robiul. Sebelum kita melakukan proses coaching nih, sebagai langkah awal tentang rubrik penilaian kita nih, apa nih yang ingin kita kembangkan pada proses coaching sore hari ini? Potensi yang saya usahakan akan kembangkan pada sore hari ini, yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berikutnya nih, dari kompetensi yang ada tadi Ibu sebutkan, Ibu ingin mengembangkan yang mana nih secara spesifik saat diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Oke, terakhir indikator yang bagaimana nih yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi dan juga menemukan langkah dalam menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Oke, baik. Kemudian pada observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach ya. Terima kasih Pak Sakim atas kesempatannya dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robiul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Chandra? Baik Bu, baik, alhamdulillah sehat. Bu Robiul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Pak Chandra ada yang hendak disampaikan atau diceritakan, begitukah? Iya Bu, benar. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Robiul. Baiklah, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Pak. Mungkin kurang lebih ya 15-20 menit. Mungkin ya, semoga cukuplah untuk ngobrol-ngobrol kendala kali ini. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Jadi begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun Ibu kok tidak ada perubahan. Kemudian penyampaian materi pembelajarannya juga masih menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah gitu Bu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu,
untuk saat ini perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya Bu, banyak bisa diakses juga. Tapi guru-guru itu tidak mau Ibu menjadi perubahan. Dia hanya mengandalkan yang itu aja Bu. Baiklah. Kalau begitu bisa saya simpulkan berarti permasalahan yang dihadapi oleh Pak Chandra adalah pembelajaran dari, rekan-rekan guru yang kurang beragam, terutama ketika berada di kelas, begitu ya, Pak, ya? Iya betul Ibu. Jadi kayak kurang bervariatif aja Ibu terkait dengan metode atau model-model pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak mengikuti perkembangan yang memang berteknologi untuk saat ini Ibu. Kira-kira, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan, terutama untuk solusi? Jadi dari percakapan dengan Bu Robiul sekarang, yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan nantinya Ibu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dari guru-guru di sekolah saya. Jadi saya ingin ada perubahan Ibu. Jadi saya ingin ada perubahan, misalnya ada penyampaian metode model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Ibu, misalnya kayak penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang memang sekarang banyak ya Bu digunakan gitu oleh para guru, hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu lebih baik sih Bu daripada memang hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif aja Ibu. Jadi sebenarnya Bapak mengharapkan adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan yang Bapak lihat atau yang ingin Bapak peroleh dari rekan-rekan guru itu seperti apa ya Pak? Ya Bapak dan Ibu guru di sekolah saya bisa menerapkan aplikasi-aplikasi pendukung dalam proses pembelajaran sih Bu. Tuh, jadi mengikuti perkembangan zaman seperti saat inilah, kayak misalkan evaluasi menggunakan Quizizz, kemudian memaparkan materi menggunakan PowerPoint ataupun dan yang lainnya itu Ibu. Jadi tidak sifatnya ceramah-ceramah aja. Ya, jadi dari yang Bapak baru saja sampaikan, pembelajaran yang diharapkan itu menggunakan model dan media bisa digunakan dalam kondisi yang ideal ya Pak ya. Kira-kira sekolah Bapak nih dari 1 hingga 10 berada di level berapa ya Pak ya kondisi media pembelajarannya? Tapi itu harus dari pagi-pagi kan ya Pak datanya. Kalau saya lihat dan saya nilai sepertinya masih berada di level 5 Ibu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Ibu. Oke, di level 5 berarti kondisi saat ini harapannya dapat ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih beragam, ya Pak ya? Iya Ibu. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena bisa Bu ke level 7, karena memang kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Ibu, mengingat kebanyakan gurunya itu udah senior. Mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa Ibu dilakukan perubahan. Sebenarnya saya juga berharap Bapak bisa meningkatkan ke level 7. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan atau inovasi apa yang akan Bapak ciptakan untuk perubahan level tersebut?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa ya, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan, kira-kira pendampingan yang memang individu antara individu dengan saya atau rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Ibu. Baik, kegiatan mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Chandra memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah sih, Ibu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Kira-kira kapan Pak kegiatan mentoringnya akan direalisasikan? Secepatnya sih, Bu. Sepertinya kalau pelatihan memang persiapannya udah matang, perlu waktu juga sih, Bu, tidak sebentar. Kemudian juga biayanya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru, Ibu. Oke Pak Chandra, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan yang baru saja kita selenggarakan, apa yang bisa disimpulkan Pak? Ada sih, Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru, Bu. Alhamdulillah, Ibu, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti dari percakapan kita hari ini, kita cukupkan sampai mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya, Ibu. Baiklah Bapak, saya tunggu berarti kurang lebih seminggu ke depan kali ya Pak ya, untuk Bapak mengimplementasikan rencana-rencana Bapak dalam rangka mengubah rekan-rekan guru untuk menggunakan kegiatan pembelajaran yang lebih beragam. Iya, Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Assalamualaikum. Gimana kita mau lihat? Damat? Kayaknya Aman-aman aja. Baik, kita lanjutkan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robio. harus kami pertanyakan namanya. Waalaikumsalam Pak Sakin. Iya, Bu Robiol tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Chandra ya. Nah, sebelum penutupan nih saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu ya, terkait indikator apa yang tadi sudah dilakukan. Nah, pertama nih saya ingin nanya nih, apa aja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi Bu? Sekretaris. Kan kalau ketemu kerja yang kerja sebenarnya. Oke, pada kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke. Menurut saya sebagai observer Bu ya, terlebih dari sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching Bu Robiol dan Pak Chandra sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga tadi saya lihat Bu Robiol juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Chandra sehingga Pak Chandra bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu nih sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil
apa tadi melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi. Mana itu? Mana? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang sudah saya jalani tadi, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching ke depannya dengan lebih baik lagi, Pak. Ulang banget. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rani selaku fasilitator CGP Angkatan 11 kelas B. Yang saya hormati juga Ibu Siti Kolisotin sebagai pengajar praktik. Izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, saya sendiri Chandra Setia Putra selaku dari profesor, kemudian ada Pak Sakim sebagai coachnya dan Ibu Robiul sebagai coachingnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sakim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Chandra. Senang bertemu dengan Bapak Sakim. Kita ingin membicarakan bagaimana peningkatan kompetensi keterampilan coaching dari Pak Sakim. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Sakim. Baik, terima kasih Pak Chandra. Saya ingin Bapak ini membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya sendiri sih berharap Pak Sakim nantinya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, cara saya mengajukan pertanyaan, bagian mana yang ingin Pak Sakim fokuskan pada observasi kali ini. Baik, saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya bagaimana saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak, saya catat. Kemudian menurut Pak Sakim, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Kemudian harapan apa yang Pak Sakim harapkan dari observasi kita nantinya? Oke, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Sakim? Alhamdulillah sehat. Baik nih, apa nih yang mau kita bahas pada pertemuan sore hari ini? Saya ingin membahas bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu ketika pembelajaran dengan lebih efektif, Pak. Oke, baik, tujuan yang jelas ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja nih hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu?
Saya itu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada waktu yang sudah ditentukan. Saya berharap mungkin, bisa diberikan waktu tambahan atau mungkin ada tips-tips ya, bagaimana saya me-manage tugas sehingga bisa selesai tepat waktu. Oke, baik. Setelah mengidentifikasi hambatan, mari kita lanjutkan nih dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut. Apa nih rencana aksi yang konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu nih? Saya berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur sih, Pak. Jadi saya akan mencatat seluruh kegiatan saya, kemudian saya perakirakan waktu penyelesaiannya, saya susun secara struktur dari yang paling prioritas hingga yang tidak terlalu prioritas, yang sehingga tugas-tugasnya semua bisa diselesaikan berdasarkan tingkat urgensinya. Oke, bagus sekali Bu Robiul. Nah, rencana aksi yang jelas ya. Sekarang bagaimana nih Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa nih yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba untuk membuat reminder ya atau pengingat jadwal serta mengajak beberapa rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya. Oke, bagus sekali ya. Terakhir nih, bagaimana Anda dapat bertanggung jawab nih terhadap rencana aksi ini? Dan siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini kira-kira nih? Saya akan memantau perkembangan kinerja saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya akan berusaha memastikan bahwa saya memperoleh progres yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Saya juga akan mencoba mencari sumber daya tambahan jika memang diperlukan dalam penyelesaiannya. Baik, Bu Robiul. Oke, bagaimana ini perasaannya setelah di coaching? Ya, alhamdulillah Bapak, saya jadi merasa memperoleh inspirasi terbaru, terutama dalam membuat jadwal penyelesaian tugas-tugas agar selesai tepat waktu. Baik, oke, saya tunggu kabar selanjutnya Bu Robiul ya. Terima kasih Bu Robiul. Sama-sama Pak Saking, terima kasih atas waktunya. Membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak Sakin menilai performa pada kompetensi tersebut? Iya Pak, alhamdulillah saya merasa setelah melakukan dengan baik Pak dengan kompetensi itu. Apa yang membuat Pak Sakin merasakan hal demikian? Oke, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik pada sesi coaching tadi. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Pak. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang kita rujuk, bagaimana pendapat Pak Sakin tentang ini? Ya, saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat Pak aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalkan saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Pak Sakin melakukan coaching yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana Bapak atau pandangan dari Bapak terkait dengan hal tersebut? Iya Pak, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Pak. Baik, dari diskusi kita, apa kira-kira langkah konkret yang memang Bapak ambil untuk meningkatkan performa di dalam permasalahan tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Pak, dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak. Baik, itu langkah yang sudah cukup baik Bapak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Bapak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik, alhamdulillah Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu kembangkan Pak. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Chandra atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik secara triad yang terdiri dari 3 siklus, yaitu supervisor, coach, dan coachee.
Perkenalkan, di sini saya Ibu Robila Rawati sebagai supervisor, Bapak Sakim sebagai koci, dan Bapak Chandra sebagai coach. Untuk tahap pertama, saya persilahkan kepada Pak Sakim dan Pak Chandra. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sakim, ada apa? Bagaimana nih kabarnya sore hari ini? Baik, baik. Pak Sakim gimana sendiri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mohon izin nih mengganggu waktu Pak Chandra nih. Saya ingin curhat sedikit ya sama Bapak nih. Ini saya punya masalah nih Pak, kaitan dengan meningkatkan keterlibatan murid dan diskusi Pak. Jadi selama ini saya hanya melihat hanya beberapa murid saja Pak yang aktif, nah, sementara yang lainnya ini cenderung pasif gitu Pak. Iya, Bapak. Sebelumnya Bapak sudah menanyakan atau mengidentifikasi terkait dengan anak-anak yang memang kurang aktif, Pak? Iya Pak. Jadi selama proses diskusi itu saya perhatikan partisipasi anak ini kurang Pak ya, kurang gitu. Saya melihat sih setidaknya sih saya berharap sih 80% dari mereka ini berbicara selama sesi diskusi itu Pak. Kira-kira kalau dari penglihatan Bapak seperti itu, langkah apa yang memang ataupun ada rencana-rencana yang memang Pak Sakim lakukan? Oke, begini Pak Chandra nih. Jadi saya punya apa namanya? Punya ide nih Pak. Jadi saya ingin coba mengubah format diskusi Pak. Jadi saya berencana nih biar diskusinya lebih interaktif. Saya coba ubah formatnya Pak. Jadi saya ubah format diskusi besarnya ini, diskusi kelasnya ini dengan coba maksimalkan pada diskusi kelompok kecil dulu Pak. Bagus Pak, bagus. Rencananya jelas. Kemudian adakah kalau misalkan terkait dengan rencana tersebut, bagaimana cara Bapak nantinya menjaga komitmen terhadap rencana-rencana atau aksi-aksi yang memang Bapak lakukan, Bapak terapkan, apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Baik, pertama saya alhamdulillah sudah mengenal beberapa karakter dari mereka dan juga gaya belajar mereka, dan saya harapkan sih hal ini bisa membantu saya ya dalam meningkatkan efektivitas dalam keaktifan mereka dalam diskusi kelas Pak. Baik Pak. Terakhir nih Pak, bagaimana Bapak bertanggung jawab terhadap rencana-rencana aksi yang ingin Bapak lakukan? Kemudian ada nggak yang siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Baik Pak, insya Allah nih saya butuh sih dalam hal ini, butuh bantuannya dari rekan-rekan guru untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian juga mungkin saya juga perlu juga minta kepala sekolah untuk memberikan dukungan Pak dalam menyediakan waktu tambahan jika diperlukan. Ya, saya akan coba mencatat setiap hasil diskusi, melihat apakah partisipasi murid itu ada peningkatan Pak. Gitu. Baik Bapak. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan hal itu. Kalau untuk range penilaiannya Pak terhadap rencana-rencana yang memang Bapak lakukan dari mulai 0 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya nanti seperti apa Pak? Ya, mungkin sih saya sih berharap sih di angka 8 Pak ya. Ya. Mudah-mudahan sih bisa menemukan mencapai harapan itu. Dan saya merasa sih sekarang sih berada di posisi 5 gitu ya. Saya tadi punya ide tapi mungkin belum menemukan cara terbaik untuk menjalankannya gitu Pak. Baik Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya.
tetap semangat dalam merubah atau menjalankan rencana tersebut. Mudah-mudahan juga nanti anak tersebut juga bisa berperan aktif di dalam kegiatan berdiskusi, sehingga kegiatan diskusi bisa berkualitas. Amin. Terima kasih banyak Pak Chandra nih atas waktunya pada sore hari ini, udah banyak memberikan pencerahan-pencerahan nih terkait bagaimana mengaktifkan diskusi kelas yang saya alami ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama Bapak, sukses terus Bapak. Amin, amin. Terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Saya ingin membicarakan mengenai peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Ya, kira-kira menurut Bapak bagaimana ya saya bisa membantu Anda? Saya senang Ibu mendengarnya. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Saya merasa bahwa tadi saya telah melakukan teknik coach dengan baik dalam kompetisi tersebut. Dukungan dari Ibu bisa saya dapatkan. Terima kasih Ibu. Baik, sudah saya catat ya Pak ya. Menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi itu dengan baik. Teknik coaching yang saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan baik dan juga terstruktur Ibu. Baik, bisa dipahami Bapak. Kira-kira harapan Bapak dari observasi ini nanti bagaimana ya Pak? Tentunya dari observasi yang dilakukan nantinya atau saat ini saya bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk coaching terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang dibicarakan atau dibahas terkait dengan permasalahan keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi. Oke, baik. Apa yang membuat Bapak merasa seperti itu, Pak? Karena saya lebih memahami area memang di mana saya perlu berkembang Ibu, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan-bimbingannya dari Ibu terkait dengan teknik-teknik coach. Baik, izinkan saya berbagi hasil pengamatan saya ya Pak ya. Saya tadi mengamati bahwa Bapak sudah melakukan mendengarkan secara aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang memang kita jadikan rujukan. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana tentang hal ini? Saya mengerti Ibu, dan saya nantinya akan berusaha lagi untuk meningkatkan keterampilan coach dan semakin meningkat lagi. Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Ibu nantinya dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Nah, dari diskusi kita, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Saya lebih merasa memahami area tersebut Ibu, di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Nah, ini adalah langkah yang baik Bapak. Saya akan mencatat hasil observasi kali ini ya ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses tadi? Saya jadi lebih mengenal terkait dengan permasalahan-permasalahan dari coaching terkait dengan keaktifan siswa
di mana saya lebih memahami area tersebut. Saya juga perlu berkembang dan memang saya juga berterima kasih dan atas bimbingan dan juga umpan balik yang memang Ibu berikan. Baik Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dengan sangat baik dalam kegiatan observasi kali ini. Assalamualaikum, semoga sukses selalu Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sukses selalu.